Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang kuat. Udah makan ke belum? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Terlebih dahulu, marilah kita bersyukur kepada Yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di atas taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebenarnya masih lagi sampai saat ini diberi kesempatan untuk bernafas dengan sempurna. Kehidupan yang sempurna, serba sempurna, tidak ada kurang apa-apapun. Dan alhamdulillah, baru saja kita sama-sama tadi syukur kita kepada Allah juga kerana telah pun menunaikan satu fardu yang diwajibkan kepada kita, yaitu salat fardu Isya secara berjamaah yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah diucapkan terima kasih juga, selamat datang semua kepada jemaah-jemaah. Selamat datang kepada semua adik-adik, pakcik-pakcik, makcik-makcik semua. Dan malam ini insya-Allah kita akan cuba berkomunikasi, ya, dan yang paling baiknya, yang paling istimewanya malam ini bukan saja saya akan coba menghiburkan anda dengan lagu-lagu nasyid, tapi kita beruntung. Kerana apa? Malam ini kita sediakan satu ahli panel kita yang begitu jauh datang daripada Jakarta sana, Bogor, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman. Jadi alhamdulillah, sebelum kita terus ke pusingan demi pusingan, maka izinkan saya dulu untuk menghiburkan anda sebagai santapan rohani katanya. Sebagai di mana saya akan cuba nyanyikan satu lagu ini, satu lagu penghijrahan saya. Kalau dulu dikenali dengan lagu-lagu dangdut, ya, Memori Daun Pisang, ya, Yang Tersayang, Yang Sedang-sedang. Sekarang Memori Daun Pisang sudah jadi Memori Daun Keladi. Dah tak ada lagi dah. Alhamdulillah, malam ini saya tak mau lagi yang seperti dulu, yang sedang-sedang. Kalau dulu lagu yang sedang-sedang semua orang tahulah. Dia tidak cantik ma, dia tidak jelek ma, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Itulah itu. Tapi itu dulu tuan-tuan puan-puan. Sekarang saya tak mau yang sedang-sedang lagi. Saya mau yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling berkuasa, yaitu siapa dia? Kuat sikit, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, untuk tidak membuang masa, dengarkan satu lagu ini, lagu yang membuktikan bahwasanya kehidupan kita hanyalah sementara, hanya pinjaman, pasti dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak mempunyai apa-apa pun di dunia ini, semuanya milik Allah, tak ada milik kita. Jadi dengarkan lagu ini, lagu yang diberi tajuk semuanya Allah punya, tak ada yang kita punya, insyaAllah. Tiada yang engkau punya.
mati. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dan pasti, abadan abadan selama-lamanya. Terima kasih, alhamdulillah. Kembali kita pada moderator kita, insya-Allah. Terima kasih saudara Iwan dengan nasyidnya Allah yang Punya. Baik, bila kita dengar nasyid tersebut, tuan-tuan, kita dapat bayangkan bahawa kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah pinjaman belaka. Semua yang kita miliki adalah pinjaman belaka, dan apa yang kita guna itulah yang kita dapat daripada nikmat tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meneruskan program kita pada malam ini, saya menyebut Tuan Kiai Haji Abdul Rahman Lubis untuk naik ke pentas. Kasih di tengah. Aje. Nanti saya Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita lebih mengenali beliau ialah Kiai Haji Abdul Rahman Lubis
iaitu seorang pendakwah dan juga mubaligh dan juga penulis ya, kitab-kitab Islam, mubaligh antarabangsa dan penulis kitab Islam terutamanya di Nusantara. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk forum kita pada malam ini iaitu Mencintaimu ya Rasulullah. Untuk tidak buang masa, sebab kita ada 3 pusingan ya tuan-tuan. Jadi saya mempersilakan kepada Tuan Kiai untuk menguraikan bagaimanakah kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Faqala al mustafa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ana akhirun nabi la nabiyya min ba'di. Ana akhirun nabi la nabiyya min ba'di. Faqala aidan innama bu'ittu li utammima makarimul akhlaq. Di Qur'anil Aziz faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita hari ini adalah perjumpaan yang mulia di bawah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita insyaallah luruskan niat kita masing-masing. Kita datang ke sini bukanlah untuk bermegah-megah, tetapi untuk memperingati hari lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Muhammad? Kita pun tak kenal. Kita tak kenal wajah dia, tak kenal badan dia. Dia pun sudah meninggal dunia, sudah wafat lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Begitu lama. Sebelum beliau lahir, ada satu masa yang panjang. Sejak diangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, maka setahun 2 tahun, 10 tahun 20 tahun, 100 tahun 200 tahun, sampai 571 tahun barulah lahir Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bayangkan daripada diangkatnya Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 571 tahun kemudian tidak ada nabi, tidak ada dakwah, tidak ada orang yang memberi ingat kepada seseorang, tidak ada yang mengajak kebaikan, tidak ada yang menyebut kebesaran Allah, tidak ada sholat, tidak ada puasa. Kira-kira satu negeri menjadi apa? Sedangkan hari ini kita ada dakwah saja. Ya, tiap-tiap hari ulama-ulama berdakwah, mubaligh-mubaligh berdakwah. Orang-orang pergi berjaulah, pergi kemana kampung, kemana negeri. Maksiat masih tetap ada. Bagaimanakah di tahun itu 571 tahun tidak ada nabi? Makanya disebut zaman itu zaman jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Kenapa disebut zaman jahiliyah? Padahal waktu itu kemajuan sudah ada. Kerajaan Roma dan Persia itu satu kerajaan yang hebat, super power. Negeri-negeri waktu itu
tahta kerajaan terbuat daripada emas dan perak, mutiara. Berarti sudah ada ahli-ahli penyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara di lautan. Berarti teknologi waktu itu sudah tinggi. Tapi kenapa disebut zaman jahiliyah? Nah, itu satu bukti teknologi, kehebatan otak manusia ini bukan satu kemajuan. Kemajuan ternyata tidak boleh diukur, tidak dapat diukur dengan apa yang nampak pada fisik semata. Kalau Anda kata kemajuan dapat diukur dari fisik, maka kaum Ad, kaum Samud, kaum Tuba, kaum-kaum yang terdahulu badan dia tegap-tegap besar-besar, 14 hasta, dia cabut pokok kelapa pakai kelingking tangan kiri saja, macam kita cabut pokok bayam sekarang. Nah, tapi kenapa disebut jahiliyah? Kenapa disebut jahiliyah? Sehingga Allah lahirkan seorang nabi, nur fauqa nur. Maka ketika hijrah Nabi itu disambut oleh orang Madinah, tala'al badrun alaina min thaniyatil wada wajaba syukrun supina mada'a lillahi da'. Telah terbit bulan purnama. Bulan purnama. Jadi Nabi itu diibaratkan oleh orang Madinah seperti bulan purnama, terang benderang. Bulan purnama tuh Tuan Iwan 14 hari bulan lah tuh, ya tak? Sempurna bulan. Nampak wajah dia berseri-seri. Orang beriman nih, dia iman dia sempurna, amal dia sempurna, hati dia bergantung pada Allah, macam bulan purnama lah. Tengoklah kalau orang tak beriman, muka dia kusut saja, kusut masai. Ada duit susah, tak ada duit susah. Ada bini cantik susah, tak ada bini pun susah juga. Ada anak susah, tak ada anak susah. Ada kerja susah, tak ada kereta susah, tak ada kereta pun susah. Tapi kalau orang beriman, ada tak ada dia senang saja. Nah, semua milik Allah, milik Allah. Nah, Allah yang memiliki semua. Kita ini tak ada apa-apa. Matahari Allah menciptakan. Bahkan cahaya matahari pun Allah menciptakan. Maka dilahirkan Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kembali kepada manusia apa sebenarnya, kenapa Allah ciptakan manusia. Itulah yang paling penting sekali. Maka disebutkan tadi dalam ayat, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tak utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Maka Muhammad itu bukan nabinya orang Islam saja. Jangan kita klaim itu nabi orang Islam saja, bukan. Allah bilang wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, untuk seluruh manusia. Manusia ada di barat, ada di timur. Manusia ada kulit putih, ada kulit hitam, ada orang Arab, ada orang Ajam. Manusia. Jadi kalau kita mau jujur, Muhammad itu nabi semua, nabinya semua di akhir zaman ini. Di dalam hadis tadi disebutkan Nabi SAW bersabda, ana akhirun nabi la nabiyya min ba'di. Aku ini adalah nabi terakhir, tidak nabi setelah aku. Nah, itu maknanya tidak ada lagi berita kenabian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hadirin yang mulia, maka Rasulullah SAW itu dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Maka macam mana kita mencintai Nabi kalau kita tak paham siapa itu Nabi? Perjuangan Nabi macam mana? Nah, maka Rasulullah SAW telah diberi Allah wahyu satu persatu. Iqra, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, wa anzir ashiratakal aqrabin, sampai akhir ayat, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sempurnalah 30 juz selama 23 tahun. Maka Quran itu turun bertahap-tahap supaya memberi pengetahuan kepada Nabi, memberi pelajaran. Ketika turun Iqra pertama, Nabi bersabda, menjawab jawaban Jibril, ma'ana bil qari, saya tak pandai baca. Macam mana saya nak baca, saya tak pernah belajar. Iqra,
sampai 3 kali. Maka maksud ikrar ternyata bukan baca, tapi ulang, ikrar, takrar. Maka Nabi pun, karena Nabi tak menengok satu bacaan tulisan. Jibril mensuruh baca tapi tak ada tulisan. Kalau kita suruh baca ada tulisan, Nabi tak ada tulisan. Maka pernah dibaca, ternyata maksud ikrar adalah ikrar. Kamu ulang lagi, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna alaina bayana. Kalau dibaca kepada engkau, maka ulanglah bacaan itu, nanti kami yang beri paham ke dalam dada engkau. Ini metode Rasulullah belajar kepada Jibril, metode takrar. Maka kita kalau metode takrar senang saja. Ada ustadz mengaji, kita ikut saja. Ustaz mengaji ikut saja, dia ikut ustaznya, dia ikut ustaz sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah. Itu namanya sanad ilmu. Amal pun begitu. Kita tengok Tuan Iwan sembahyang bagus, dia pun tengok ustaz dia bagus, ustaz dia tengok ustaznya lagi, tengok ustaz lagi, sampai pada Rasulullah, sampai pada Jibril, sampai kepada Allah. Maka ada sanad ilmu, ada sanad amal. Ada sandaran ilmu, ada sandaran amal. Yang tak boleh itu kita menyendiri-nyendiri, tak ikut Nabi. Kita nih dalam umat nih macam sholat berjamaah lah, ya tak? Macam sholat berjamaah. Siapa imamnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saf pertamanya sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Saf keduanya tabi'in, pengikut sahabat. Saf ketiganya tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Saf keempatnya salafus soleh, pengikut para tabi'ut tabi'in. Saf kelimanya khalafus soleh, pengikut para salafus soleh. Saf keenamnya ulama mutaqaddimin, pengikut para khalafus soleh. Saf ketujuhnya ulama mutaakhirin, pengikut ulama mutaqaddimin. Saf kedelapannya kita. Tuan nih saf 8 lah nih, saf paling belakang. Sudah kecil, pendek lagi, paling belakang lagi, ya kita nih. Tapi sholat kita tak boleh salah. Imam tak nampak depan jauh, tapi kita paling belakang, tapi sholat kita tidak boleh salah. Macam mana caranya? Ikut orang paling depan kita. Orang depan kita nih ikut orang depan dia lagi. Orang depan dari ikut depan sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada imam. Jadi walaupun kita umat akhir zaman, tetap kita ikut Nabi, mengikut orang yang paling di depan kita. Jadi jangan kita belakang, saya ikut Nabi saja, tak mau ikut yang lain. Macam mana caranya? Ikut yang muka kita lah, dekat pada kita. Siapa orang saleh? Nabi bersabda, "May yuridullahu bi khairin yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri dia, Allah bagi paham di agama. Macam mana cara Allah membagi paham agama kepada seseorang? Allah dekatkan dia kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang alim. Apabila satu orang dekat, orang soleh, orang alim, tanda dia ada kebaikan. Tapi kalau Allah benci kepada satu orang hamba, Allah dekat dia kepada orang-orang salah, orang maksiat, orang minum khamar, orang berjudi, orang dekat ke sana. Itu tanda Allah sudah benci pada dia. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bahkan Allah biarkan mereka dalam kedurkaan mereka berkepanjangan. Nauzubillah min dzalik. Nah, saya kira sementara cakap saya begitu dulu, barangkali terima kasih Pak Kiai yang telah menceritakan kepada kita dan menguraikan bagaimana kita nak mencintai Rasulullah SAW. Jadi bila kita nak mencintai Rasulullah SAW, maka kita kena faham apa yang diingat Allah Subhanahu Wa Taala dari uraian Kiai tadi, itu Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka kita kena ikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bukan hanya kita melafazkan, tapi kita ikut apa yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk ilustrasi, untuk kita meredakan sedikit nak kita nak faham mungkin ayat sebagainya, ataupun kita nak lihat sebentar, kita silakan Saudara Iban untuk meneruskan yang kedua, iaitu dengan nasihatnya kalimah thayyibah. Cek. Cek.
Alhamdulillah, kita teruskan. Jadi ada 2 pusingan lagi. Diharap tuan-tuan dan puan-puan terus ke akhir rancangan ya, InsyaAllah. Kalau lapar apa ada lagi sediakan sedikit lagi ya. Aku tak silap ada kambing ya. Okey, baiklah. Lagu yang kedua ini, lagu ini diberi tajuk Kalimah Thayyibah, yaitu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nyanyikan lagu ini dulu, dan kemudian kita akan kupas apa yang tersilap di sebalik kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Sekejap lagi selepas saya nyanyi, maka Ustaz akan uraikan satu persatu insyaAllah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini satu malam yang begitu bermakna untuk kita ya, yaitu kita peringati hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan InsyaAllah semua yang ada pada malam ini akan mendapat iktibar daripada apa yang ada pada malam ini, InsyaAllah. Jadi lagu ini sejenak kita daripada kampung, apa nama kampung ni? Sungai Sap. Sungai Sap. Kita daripada Sungai Sap kita terbang sejenak ke India, ke Mumbai sana dengan irama Hindustan. Lagu ini irama Hindustan. Jadi diharapkan pada tuan dan puan-puan diharamkan untuk berjoget. Jangan berjoget dengar irama berjoget pula. Alhamdulillah, kita lagu ini, lagu yang diberi tajuk Kalimah Thayyibah, kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, InsyaAllah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah.
Terima kasih saudara Iwan yang telah menenangkan kepada kita nasyid yang kedua, iaitu kalimah thayyibah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering amalkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Begitu juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati darul jannah, semua umatku masuk syurga, itu yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pusingan yang kedua untuk kiai, iaitu bagaimanakah kita setelah kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kita nak menghayati perjuangan baginda? Adakah sekadar kita membaca sirahnya ataupun kita sekadar melaungkan saja? Maka untuk itu kita persilakan Kiai Abdul Rahman Bidin untuk menguraikan perkara tersebut. Hadirin yang mulia, sebenarnya kalimah la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan, ya, tetapi takrirur bil lisan, diucapkan di dalam pada lisan, kemudian tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dalam hati, dan wa a'malun bijawari, diamalkan dengan anggota badan kita. Itulah yang dikatakan iman yang sempurna. Nah, jadi iman yang sempurna ini adalah kalimah la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa ada fa'lam? Itu fa dengan i'lam, satu perintah yang kuat. I'lam itu amar, al-aslu fil amri bil wujud. Segala amar, perintah itu jatuh kepada wajib. Jadi kita wajib berilmu. Fa'lam, maka kamu belajar ilmu. Ilmu apa? Annahu, bahwasanya dia, hu, domir kepada huwa, Allah, dia itulah la ilaha illallah. Jadi belajar ilmu di sini bukan ilmu, tapi belajar ilmu di sini adalah la ilaha illallah. Itulah ilmu. Jadi maksud ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi siapa-siapa belajar ilmu, diri dia semakin dekat kepada Allah, itulah ilmu. Tapi siapa saja belajar ilmu, tapi diri dia semakin jauh kepada Allah, itu bukan ilmu. Ada satu orang belajar komputer, belajar ini, belajar sains, macam-macam teknologi, tapi diri dia semakin dekat kepada Allah, itu belajar ilmu lah tuh. Tapi ada orang belajar Quran, belajar hadis, duduk university, macam-macam, tapi diri dia tak ada hidayah, semakin jauh dari Allah, itu bukan ilmu. Itu lafaz-lafaz ilmu saja. Maka kalimah la ilah ini bukan macam-macam. Ini kata-kata Allah nih, Masya Allah. Kalau satu kata Allah nih sangkut kepada hati manusia, betul-betul, maka akan guncang arsy-Nya Allah, terbuka pintu langit. Satu orang bernama Tamim Dari radhiyallahu anhu, di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba sudah ada lahar dari gunung. Lahar dari gunung, panas lah, turun lahar di Madinah. Maka waktu itu Tamim Dari berlari-lari kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin waktu itu. Wahai Amirul Mukminin, sudah ada lahar panas, habislah kita ini terbakar ataupun kita hanyut di lahar panas. Bagaimana ini? Maka
Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Tamim Dari, engkau ini orang muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang dekat kepada Allah. Hati dia sentuh kepada Allah. Di dalam hati dia ini hanya ada Allah saja, tidak ada yang lain. Idza dzikirullah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah, kepada Tuhan mereka selalu berserah diri. Ada apa musibah atau cobaan dari Allah, dia selalu serahkan diri pada Allah. Ini ciri-ciri orang muqarrabin, orang dekat kepada Allah. Orang dekat pada Allah itu tidak cinta dunia. Orang dekat kepada Allah itu orientasi pikir dia pada akhirat. Dia hati dia cinta pada akhirat. Orang dekat kepada Allah itu hidupnya tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir. Karena mubazir itu sahabat setan. Dia tidak suka bersahabat dengan setan. Maka Tamim Dari ini adalah salah satu orang yang seperti itu. Maka Umar bin Khattab katakan, wahai sahabatku, sekarang kamu usir itu lahar. Kamu ini muqarrabin. Maka dia buka sorban, diusir ini lahar. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu lahar naik lagi sampai ke kawah gunung, masuk ke dalam lagi. Itulah kekuatan Allahu Akbar. Jadi sejauh manakah hati kita ini sudah mengingat Allah, mengenal Allah. Kalau hari ini orang Islam kenal kepada Allah, ketika azan dikumandangkan, pasti berbondong-bondong semua orang Islam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita boleh tengok esok pagi subuh, berapa orangkah orang Islam yang bergetar hatinya mendengar suara azan? Ini bukan main. Orang kafir akan berbondong-bondong masuk Islam. Setan itu musuh kita utama. Dia tak takut sama tulis-tulis innama ya'muru masajidallah. Dibuat macam-macam tulisan, simbol-simbol Islam. Iskariman mursyahidan. Setan tidak takut. Setan tidak takut. Setan takut kalau ada suara azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setan lari ke katandas terkentut-kentut. Ini dalam hadis Bukhari. Takut. Kenapa? Muazzin tuh panggil orang menghadap Allah. Setan panggil orang untuk maksiat kepada Allah. Makanya dibilang kalau sudah azan dikumandangkan, apa doa kita? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Dakwah yang sempurna itu azan. Ajak manusia kepada Allah. Jadi setan tidak takut dengan macam-macam pakaian bagus apa semua, tidak takut. Tidak takut dengan yayasan-yayasan Islam, madrasah-madrasah Islam, pondok-pondok pesantren yang hebat, buku-buku yang tebal, seminar-seminar Islam. Setan tidak takut. Setan akan takut, akan lari apabila azan dikumandangkan, orang Islam berbondong-bondong, beramai-ramai datang ke masjid besinya, sujud. Baru itu gegar itu kerajaan setan. Ini yang belum ada pada orang Islam hari ini. Orang Islam hari ini tertipu dengan keseronokan dunia. Dia kira dunia itu membuat dia selamat. Padahal zero under zero. Dunia zero under zero. Sama sekali tak ada nilai. Islam ini mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam. Tapi kenapa hari ini orang Islam dihinakan? Di Palestina orang Islam dihinakan. Di Bosnia orang Islam dihinakan.
Di Ambon orang Ina dihinakan, di mana-mana orang Islam dihinakan sekarang. Mana kemuliaan Islam? Karena hari ini orang Islam dia sibuk dengan dunia dia saja. Dia sibuk bangun rumah dia saja, sibuk kereta baru saja, sibuk istri cantik saja, sibuk baju cantik saja, sibuk duit banyak saja. Padahal sama sekali Allah tidak meletakkan kemuliaan Islam pada benda-benda itu. Tidak ada janji Allah dalam rumah bagus kamu masuk surga. Tidak ada janji Allah dalam baju bagus kamu masuk surga. Tidak ada janji Allah dalam kereta cantik kamu masuk surga. Janji Allah bagaimana? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Kasih kabar gembiralah orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Mereka dapat hadiah surga. Itu apa tuh surga? Nabi bersabda, baiti jannati, rumahku surgaku. Coba tengok, ada ustaz ulama sini sudah tengok kitab-kitab macam mana rumah Nabi. Tengok rumah Nabi. Kita pergi Madinah, pergi Masjid Nabawi, di situ ada kubur Nabi. Itulah rumah Nabi. Di sini Rasulullah, di sini Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, di sini kosong satu lagi. Itulah kubur itu untuk 4 orang. Itulah ghurfatun Nabi, kamarnya Nabi, biliknya Nabi. Tak ada rumah Mekah. Waktu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu wafat, maka kerabat keluarga meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai janda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Utsman dimakamkan di sebelah makamnya Umar ibnu Khattab di Masjid Nabawi. Tapi apa kata keluarga Aisyah radhiyallahu anha? Mengatakan itu tidak boleh karena Nabi sudah bersabda nanti tempat itu akan disediakan kepada Imam Mahdi di akhir zaman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibnu Khattab dan Imam Mahdi al-Mahdi nanti di akhir zaman. Itu kemuliaan. Jadi baiti jannati, rumahku surga itu di rumah Nabi tidak ada apa-apa. Kharban minal asya, sepi dari benda-benda. Bahkan tidak ada makanan. Siang lapar, petang lapar. Nabi sering lapar puasa karena tak ada makanan. Rumah Nabi tikar buruk saja rumah Nabi. Tapi kenapa Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku? Karena di rumah Nabi hidup amalan agama. Hidup amalan agama, hidup sholat, hidup taklim, hidup zikir, hidup ibadah, hidup fikir akhirat. Dari sanalah tumbuh manusia beriman. Sehingga sahabat-sahabat begitu turun ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi SAW melalui Jibril, maka Nabi panggilkan sahabat-sahabat, wahai sahabatku, sudah turun ayat, utslu ma uhiya ilaikal kitabi wa aqimus sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Maka Nabi kumpulkan sahabat-sahabat, sekarang kalian belajar sholat, sampaikan ini kepada istri anak kalian di rumah-rumah. Maka sahabat-sahabat pulang ke rumah-rumah mereka, diceritakan ini wahyu sudah datang, disampaikan. Maka rumah-rumah sahabat seperti madrasah kecil. Hadirin yang hidup Islam. Semua istri-istri di rumah apabila sahabat-sahabat suami dia datang, bang, tadi ada tak ayat baru yang sampai kepada Nabi yang disampaikan kepada engkau? Rindu pada agama, rindu pada ayat. Nah itulah kehidupan Nabi yang pantas untuk kita tiru dan kita cintai. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan ya. Bila kita nak menghayati perjuangan Rasulullah SAW, kita tengok bagaimana keadaan rumah Rasulullah, bagaimana sekeliling sahabat dan sebagainya, semuanya dihiasi ataupun semuanya hidupkan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meneruskan untuk menjemput saudara Iwan untuk sembang seterusnya, jadi pada malam ni Biro Kebajikan Sungai Isap Damai ini akan melancarkan tabung semuanya untuk mengutip dana bagi biro tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Taala, sebagaimana yang telah kita dengar daripada Pak Kiai tadi, huraian kesiapan kita nak berjuang mestilah
kena ada persiapan-persiapan sedemikian, bukan hanya sekadar material tapi juga kalimah ataupun dalam jiwa kita kena tersemat pada sedemikian. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah kita teruskan dengan sembahyang seterusnya Iwan untuk nasyid yang ketiga, iaitu Fadilat Salat. Alhamdulillah, kita teruskan. Jadi supaya tetap ceria, kita selang-selingi dengan lagu, boleh ya? InsyaAllah. Jadi banyak lagu ni malam ni nak nyanyi ni, mungkin kita habis sampai pukul 2 malam ni. Boleh ya? Boleh lagi. Tak apalah, nanti pukul 2 malam tuan-tuan sinilah, kami balik. Okey, lagu yang diberi tajuk ini Fadilat Solawat, ya. Jadi sebelum saya nyanyikan lagu ni, yang lebih kurang lah, Nabi ada berkata lebih kurang kan, sabda lebih kurang, katanya siapa-siapa yang selalu menyebut-nyebut nama aku, kata Nabi, maka orang inilah selalu sebenarnya mencintaiku. Ya kan, siapa-siapa yang mencintaiku, katanya lagi, kelak akan bersamaku di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Telah dibuktikan seperti yang diceritakan Pak Kiai tadi, yaitu para sahabatnya, ya, 10 para sahabat, ya, Nabi Muhammad SAW yang betul-betul mencintai Nabi, dan akhirnya mereka sudah dijanjikan surga tanpa hisap. Tanpa hisap, tuan-tuan puan-puan yang muliakan. Kita ni macam mana ni? Kalau kita ni kalau nak dihisap nanti, katanya satu butir nasi pun Allah tanya, mudah-mudahan sampai beribu-ribu tahun tak lepas-lepas. Masya Allah. Jadi marilah kita sama-sama berfikir bagaimana supaya kita dapat selamat daripada azab kubur, azab daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak pastikan, bukan selamat daripada mana-mana di dunia ini sebenarnya, yaitu selamat di akhirat. Ya. Jadi untuk kita mencintai Nabi ini, di antaranya juga katanya banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat-selawat yang ikhlas, selawat-selawat yang banyak ini ikhlas kepada Nabi kita, ikhlas kepada Allah, maka insya-Allah kita akan mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sangat perlu sekali tuan-tuan puan-puan, ini syafaat. Yang tak dapat syafaat, na'udzubillah min zalik, maka akan kerugian sepanjang nanti, sepanjang-panjangnya, selama-lamanya akan kerugian. Baiklah, kita dengarkan lagu ini, lagu yang diberi tajuk. Tapi sebelum itu kita selawat dulu sikit-sikit, boleh ya? Selawat sikit boleh ya? Boleh ya? Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. Boleh ya? Macam tu senang aja, boleh ya? 1, 2, 3. Ya Nabi, Ya Rasul, Ya Habib, salawatullahi alaik. Sekali lagi. Ya Nabi, salamun alaika, Ya Rasul, Ya Habib, salawatullahi alaik. Okey, insyaAllah, mudah-mudahan dengan salawat kita yang walaupun katanya ada yang malu-malu tapi ikhlas, yang penting ikhlas tuan-tuan perempuan, maka insyaAllah tuan-tuan dan perempuan adalah juga di antara yang insan-insan akan mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW, insyaAllah. Maka kita akan lagu ini, lagu yang memberi tajuk Fadilah Salawat.
Jika kau ingin syafaat Rasulillah, ya Rasulullah, Nabi kekasih Allah, solawat padanya, hidupkan sunnahnya, tulus ikhlas lillahi ta'ala. Sekali bersolawat pada Rasulullah, 10 kali Allah solawatkan kamu. Oke, kita selawat insyaAllah. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika. Jika kau benar cinta Rasulillah, ya Rasulullah, Nabi utusan Allah, hormatilah dia, sayangilah dia, contohi jalan penghidupannya, hanya dengan cara suci murni Nabi, dunia akhirat ada kejayaan. Jika kau ingin syafaat Rasulillah, ya Rasulullah, Nabi kekasih Allah, solawat padanya, hidupkan sunnahnya, tulus ikhlas lillahi ta'ala. Sekali bersolawat pada Rasulullah, 10 kali Allah solawatkan kamu. Kita selawat dulu. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Terima kasih. Yang kita sering kali dengar sering dengar ketika mana kuliah-kuliah yang kita adakan ataupun daripada khatib-khatib yang membaca khutbahnya. Jadi maknanya itu adalah merupakan suatu kemurahan ataupun suatu yang orang kata lebih. Kita buat satu, Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kepada kita. Jadi itulah tuan-tuan salawat yang dinyatakan dalam lagu dalam nasyid tadi, supaya kita sentiasa berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pusingan yang terakhir bagi Pak Kiai kita pada malam ini, iaitu setelah yang pertama sekali tadi, setelah kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadinya, dan kemudian yang kedua kita mengetahui persediaan untuk kita berjuang dan persediaan untuk kita meneruskan warasatul anbiya ini. Dan seterusnya yang terakhir ini, saya minta kepada Kiai untuk menguraikan ataupun menyimpulkan apa yang kita dapati daripada forum kita pada malam ini, iaitu mencintai Rasulullah SAW, yang mana kita insya-Allah
Semoga semua yang akan menjadi pewaris para Nabi yang melaksanakan apa yang telah ditinggalkan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, taraktu fikum amri in tamassaktum bihima dan tadillu abada kitaballah wa sunnati rasulillah. Jadi silakan saya untuk terus. Hadirin yang mulia, Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang cinta kepada aku, cinta kepada sunnahku, berarti dia cinta kepada aku. Barang siapa yang cinta kepada aku, berarti dia bersama-sama aku nanti di dalam surga. Ini sabda Nabi SAW. Maka macam manakah kita membuktikan cinta kita kepada Nabi? Apakah cukup kita mengatakan I love you? Macam budak-budak sekarang lah. Itu setakat lisan saja. Lisan kita ini boleh berbuat baik, boleh berbuat dusta. Maka yang dikatakan iman itu apabila ditakrirkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah yang dikatakan cinta, iman yang cinta. Iman berdasarkan cinta. Macam mana iman boleh datang kalau tak ada cinta? Macam mana cinta boleh datang kalau tidak ada iman? Itu seperti dua mata pisau. Maka kehidupan Nabi ini telah menjadi satu gaya hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga sahabat dahulu mereka seperti Rasulullah. Cara berpakaian, cara bersobannya, cara semua. Sampai-sampai kalau mereka berkumpul satu tempat, ditengok daripada jauh, mana yang Nabi, mana yang bukan Nabi. Sama saja, serupa saja. Yang membedakan adalah hakikat diri mereka. Apa yang membedakan? Hakikat diri. Apakah hakikat diri? Hakikat diri itu bukan tubuh yang tegap, bukan badan yang tinggi semampai, bukan jago karate, bukan jago tinju, bukan boxer. Hakikat kehidupan itu adalah apabila hati dia baik. Nah itulah. Makanya di dalam sabda Nabi SAW, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad dia. Bila mana segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad dia. Apa dia? Itulah yang bernama hati. Makanya katakan iman ini tidak setakat lisan saja. Dilisankan, ditasdikkan, diamalkan di anggota tubuh kita. Tadi kita baca dalam satu ayat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda-tanda orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Sebut nama Allah saja bergetar hati. Dia punya hati itu macam nak retak. Takut kepada Allah, min khasyatillah, rasa takut pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman dia. Bertambah iman dia. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah, atas Tuhan Allah, mereka selalu serah diri. Serah diri ini susah. Ada apa-apa pada diri dia serah diri. Pada ini dari Allah datang, aku kembalikan kepada Allah saja. Nah ini. Jadi inti kehidupan kita ini cinta Rasul bukan seketakat lisan. Cinta Rasul ini adalah 24 hours daily activities. 24 jam kehidupan kita ini ikut cara Nabi. 24 jam kehidupan kita ikut cara Nabi. Kalau orang Islam sudah mengamalkan sunnah Nabi ini sekuat tenaganya 100%, menuju kepada 100%, maka ada dua kemungkinan. Semua orang kafir akan terbang dari tempat ini, atau mereka Islam masuk Islam. Tidak ada jalan lain. Tapi karena hari ini orang Islam tidak dapat memberikan contoh kebaikan melalui akhlak mereka, maka hari ini Islam menjadi fitnah besar di mana-mana.
Islam menjadi fitnah, Islam menjadi ancaman, Islam menjadi tudingan macam-macam, Islam teroris. Nih, hadirin yang mulia, nasib umat Islam hari ini seperti itu. Di mana-mana orang Islam hari ini dibantai. Kenapa? Satu saja kekurangan orang Islam. Dia tidak takluk kepada Allah, dia tidak ikut cara hidup Nabi. Itu aja penyelesaian. Bukan ekonomi, bukan duit, bukan uang, bukan beras, bukan kereta, bukan rumah cantik. Bukan. Kembali kepada hakikat kehidupan, bagaimana Rasulullah di awal-awal kenabian dia memberikan contoh kehidupan, sehingga zaman jahiliyah begitu rusaknya berubah menjadi baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita ikut hidup Nabi ini, bukan kita merubah zaman ini menjadi kita ikut zaman, zaman ikut Nabi, zaman ikut sunnah. Bukan kita ikut zaman. Kita ikut zaman rusak, kita ikut mana boleh. Tapi zaman ikut sunnah, zaman ikut agama. Nabi itu the last prophet, Nabi paling terakhir. Dia yang paling modern. Nabi itu paling modern karena dia paling terakhir. Apa tuh modern? Sekarang ini modern sudah salah arti. Jadi modern itu sekarang jadi mudorin. Ya Ustaz ya. Apa tuh Ustaz? Bahasa Arabnya mudorin artinya apa Ustaz? Mudorat. Bikin rusak ya Ustaz. Sekarang modern kita ini mudorin. Orang-orang yang membuat kerusakan. Nauzubillah min dzalik. Dan orang-orang Islam ikut kepada mereka daripada belakang. Ini baru sekarang aja nih berubah nih. Baru sekarang aja nih macam ustaz lah nampak. Tapi belum sempurna lagi. Gigihkan hati. Jadi Iwan yang sebenarnya. Iwan yang iman, amin. Iya. Laki-laki nih kalau dia beriman, subhanallah, perempuan kalah. Tapi kalau laki-laki tak beriman, kalah sama perempuan. Makanya kedua ini suami istri, Nabi telah membinakan rumah tangga melalui suami istri. Kejadian Hawa kita tengok, Nabi Adam. Ini saya tambah sedikit cerita nih supaya kita tahu ada kesimpulan daripada perjumpaan kita nih. Ini bukan tabligh akbar. Kita nih tabligh ini rehabilitasi iman. Bukan kita tabligh akbar habis tabligh akbar gerimis bubar. Apa cerita masuk ke bar lagi? Bukan tabligh akbar. Tapi kita ada tabligh reparasi iman kita. Rohani kita nih sudah rusak. Iman kita nih pada lisan belaka saja. Cakap iman, tapi amal kita tidak ada. Jadi kita perlu koreksi ke dalam. Tak perlu kritik orang lain. Buat apa kita kritik orang-orang lain, agama lain? Kita pun dalam kita nih kerusakan. Musuh kita siapa? Siapa musuh kita, Tuhan? Inna syaitana lakum aduwwum fattakhizuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itulah musuh kamu. Maka letakkan dia sebagai posisi musuh. Setan jangan diakrab-akrabin. Setan ini tak pernah dijemput Tuhan, tapi datang terus. Siapa tadi ada buat jemputan nama setan? Hadirilah wahai setan-setan pengajian kami malam ini. Tak ada, tapi dia hadir selalu. Maaf nih, di sebelah sini ada setan nih. Dekat situ ada setan. Sini pun ada setan nih, sini ada setan, sini ada setan, semua ada setan. Makanya manusia nih kalau dia mampu mengendalikan hawa nafsu dia supaya jangan bekerja sama dengan setan, inilah the best people in the world. Manusia paling baik, manusia paling baik itu bukan yang seksi, bukan yang hebat, bukan yang boleh angkat berat 1 ton, bukan. Tapi manusia paling baik itu manusia yang hebat apabila dia boleh mengendalikan hawa nafsu sehingga setan tak boleh bekerja sama dengan dia. Selamat 5 waktu sholat berjamaah, amin. Amin. Besok subuh berapa sab Tuan? Tuan imam mana Tuan imam?
Berapa saf subuhnya? 6 saf. 6 saf apa 6 orang? 6 saf. Alhamdulillah. Saya sepekan lalu ceramah macam nih di satu komplek perumahan, namanya Perumahan Angkatan Udara. Angkatan Udara di Jakarta lah. Subuh-subuh saya tengok ada 3 saf. Saya tanya, "Tuan, berapa satu saf?" Hitung, kira-kira 37 kali 3 lebih kurang 100 lah. Tambah kaum ibunya bonus lah tuh. Tak boleh dihitung tapi bonus lah ya. 100. Berapa? Ada sini ketua RW. Ketua RW itu kalau kita sini apa? Ketua di bawah ketua kampung sikit lah. Nah, berapa warga di sini, Pak? Oh, ada 600. 600 kakak, kepala keluarga. Satu keluarga boleh 3, 4, 5 orang. Berapa persen orang Islamnya? 90/100. Tidak, 90/100. Nah, ada orang non muslim juga. Oh, itu berarti ada lebih kurang 500 kepala keluarga. Artinya kalau satu keluarga itu 2 atau 3 orang dewasa yang wajib sholat, berarti sudah ada 1.500 orang semestinya. Atau paling tidak kalau 2 orang satu kepala keluarga, berarti minimal 1.000 orang yang sholat. Kenapa kok cuma 100? Kemana yang 900 lagi? Sebelum orang Islam, sekali lagi saya katakan, sebelum orang Islam berbondong-bondong datang ke masjid menunaikan panggilan Allah, jangan harap Islam bangkit kembali. Tidak ada kamus Islam akan bangkit selama mereka berleha-leha selagi azan sudah dikumandangkan. Betul Ustaz ya? Di zaman Nabi 100% sholat, tapi begitu sampai di Madinah ada satu Jibril datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, indaka salasa'in minal munafiqin." Wahai Muhammad Rasulullah, hati-hati, di sisi engkau, di sekitar engkau ada 300 orang munafik. Nabi pun terkejut lah. Tengok siapa-siapakah? Sebulan. Ada semua. Maka Nabi panggil Huzaifah, "Wahai Huzaifah, sini kamu, sahabat Nabi. Kamu catat ini nama-nama 300 orang, kamu simpan rahasia." Sampai Huzaifah wafat, meninggal dunia, itu tidak ada orang yang tahu yang 300 orang, hanya Nabi dan dia yang tahu. Itu rahasia dakwah Nabi. Dan Nabi mendakwahkan keimanan kepada orang-orang munafik sehingga sebahagian mereka kembali bangkit iman mereka. Apa ciri-ciri orang munafik? Itulah apabila mereka tidak mampu sholat berjamaah. Saya akhiri kata-kata ini dengan satu hadis. Di dalam hadis disebutkan, "Man shalla arba'ina yauman yudrika takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan takbiratul pertama, takbiratul ula bersama imam. Tadi tuan imam sembahyang Allahu Akbar, dia di belakang takbiratul ula 40 hari berturut-turut. Dikali 5 sholat berapa? 200 kali sholat. Dia tidak pernah ketinggalan 200 kali sholat di belakang imam. Takbir pertama ikut. Maka Allah kasih 2 kebebasan kepada dia. Bebas pertama dari sifat munafik, bebas kedua bebas dari api neraka alias masuk surga. Ini berat ini. Makanya kalau kita tengok orang-orang dakwah yang keluar 40 hari itu mau baguskan sembahyang mereka 40 hari supaya dia sebelum azan dikumandangkan dia sudah siap wuduknya, duduk di depan masjid, dia saf pertama, saf kedua baca Quran. Begitu azan dikumandangkan dia siap untuk sholat selama 40 hari. Ini jaminan surga. Siapa siap insya Allah mulai besok? Amin. Saya kira begitu saja dulu. Mudah-mudahan nanti Ustadz kita dapat menyimpulkan dari pertemuan kita ini. Semoga Allah SWT berikan taufik dan hidayah kepada kita. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah dan melukai jangan disimpan di dalam hati. Masukkan ke dalam hati sehingga bertambah iman kita, insya Allah. Jazakumullah. Jazakallah khairan kepada Kiai Rahman Yis yang mana telah menyimpulkan perjumpaan forum kita pada malam ini dengan akhir iaitu mutiara yang indah dan tinggalan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu syariat yang Rasulullah sendiri ambil ataupun Rasulullah sendiri dapatkan, iaitu tentang kefarduan solat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, dalam satu riwayat yang dinyatakan bahawa ini cerita tentang syaitan. Syaitan tuan-tuan kadang-kadang pelik dengan manusia. Dikata dia itu adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak pernah pun nak mengutuk ataupun nak meninggalkan apa yang dinyatakan oleh syaitan. Lepas tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam ini, iaitu pertamanya tadi kita dah dapat siapakah mengenal siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masanya daripada kenal itu, maka kita terus bersedia dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang seterusnya barulah timbul kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada situ maka kita dapatilah kesempurnaan kehidupan kita, dan kesempurnaan Islam itu terdapat pada diri Rasulullah SAW. Dan sebagaimana juga yang kita ketahui, al-Islam salihun likulli zaman wa makan, yang mana kita ketahui dari mana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Kiai Dr. Haji Abdul Rahman Lubis tadi, maknanya satu perkara yang sangat betul dan juga sangat tepat dengan situasi dan juga keadaan kita, yang mana kita kena utamakan dan juga yang mana kita kena kemuliakan untuk kehidupan kita di dunia, insya-Allah. Jadi untuk seterusnya, bukan sahaja keterangan ataupun daripada Tuan Haji Kiai Abdul Rahman Lubis, tapi kita juga ada kesimpulan daripada persembahan saudari Wan kita yang akan didenangkan sebentar lagi. Jadi untuk seterusnya kita mempersilakan saudari Wan untuk penuh. Alhamdulillah. Lagu saya terusnya, ini lagu terakhir lah ya. Sebab nampak pun semua dah macam mengantuk aja nak balik. Saya pun tengok-tengok kan. Tapi walau bagaimanapun, mudah-mudahan perjumpaan kita malam ini menjadi satu perjumpaan yang banyak memberi makna, memberi arti kepada kita ya, di mana kata-kata daripada orang yang sengaja kita jemput dari jauh tadi, dari Bogor nih, Kiai Haji Abdul Rahman. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang diperkatakan beliau menjadi iktibar untuk kita. Kita ambil, dan mulai besok insya-Allah subuh sudah ramai orang akan datang sembahyang, insya-Allah. Okey, baiklah. Lagu ini diberi tajuk Solat Dulu. Lagu ini selalu berkumandang di radio lah. Dan asbab lagu ini juga alhamdulillah banyak panggilan-panggilan. Sebenarnya Allah yang memberi rezeki dari asbab dia. Lagu ini banyak orang panggil saya lah untuk buat perkara yang macam ini lah. Ada tazkirah ataupun motivasi atau mana-mana yang diiringi dengan lagu-lagu nasib-nasib saya. Jadi lagu ini sebenarnya, album ni sudah pun ada setahun lebih juga, dan alhamdulillah sambutan bagus. Dan di dalam kesempatan ini saya nyanyikan dalam 4 lagu aja, ada 6 lagu lagi. Kalau tak puas hati boleh jumpa saya sekarang, nanti ada saya bawa beberapa keping lah lagu dia ya, album dia, boleh jumpa saya nanti ya. Dan boleh kita sayang-sayang sekali lah ya, sayang tanda tangan tu mahal tu katanya lah. Orang kadang-kadang nak beli, nak ambil pun nak tanda tangan dia, untuk apa saya pun tak tahu. So itulah dia hakikat dia. Okay, alhamdulillah. Dan lagu ini satu perintah Allah SWT ya, solat dulu ya kan, tanda kita bersyukur kepada Allah. Kita yang pasti dan pasti kita tunaikan satu fardu ini kan, satu kewajipan kita, satu kewajipan yang penting dari segala yang penting di dunia, yaitu solat. Solat yang bagaimana katanya? Solat yang cara Rasulullah SAW tunjuk ajar.
ya, yaitu ketika azan diazankan di surau-surau ataupun di masjid-masjid, maka sama-sama kita bersembahyang berjamaah seperti cara Nabi SAW. Dan yang pasti sembahyang ini adalah sembahyang yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala terima. Sebab apa? Sebab cara kekasih dia. Jadi sembahyang lain-lain wallahu alam. Tadi sudah pun dijelaskan oleh Pak Kiai kita kan. Alhamdulillah terangkan lagu ni. Dan sebaik-baik sembahyang seorang perempuan adalah di sudut rumahnya. Maknanya boleh di rumah lah. Sekali-sekali kuliah subuh, kuliah maghrib dengan suami boleh lah. Ya, nak cari ilmu kan. InsyaAllah kita dengarkan lagu ni. Lagu yang diberi tajuk Solat Dulu. Cepat kewajibanmu
Terima kasih, insyaallah. Tambah. Minta tambah pula. Jadi Ustaz kena duduk lebih lama juga. Lepas ini kita doa ya, lepas ini kita doa insyaallah. Jadi kita teruskan dengan lagu yang terusnya ni lah, lagu nomor 1 ni. Lagu ni tajuknya dengan tajuk lah, sama dengan tajuk album ni, Segalanya Allah. Nak membuktikan lagi bahwasanya Allah lah maha segala-galanya. Kita lah hanyalah apa, la haula wala quwwata illa billah ya. Tak ada daya upaya mengharapkan semata keridhaan Allah, rahmat Allah SWT. Kita ni kalau bahasa kasarnya abuk pun tak ada. Itulah dia, tak ada apa-apa. Jadi jangan sombong, jangan takabur, jangan rasa hebat diri ya. Jadi untuk itu kita dengarkan lagu yang diberi tajuk Segalanya Allah. Allahu Rabbi yang
yang maha pentang di sekalian alam, maha segala-galanya. Untuk itu terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir sampai di akhir rancangan ini. InsyaAllah apa yang semoga perjumpaan kita ini suatu perjumpaan yang sekali lagi saya nak katakan suatu perjumpaan yang cukup bermakna untuk kita, untuk tingkatkan iman dan amal kita, insyaAllah. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih kepada Ridwan yang telah menyempurnakan nasibnya yang ke-6 ya. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita imbas kembali apa yang telah dinasihatkan oleh Saudara Iwan, iaitu yang pertama Allah yang punya, kemudian kalimah thayyibah, fadilat salawat, salat dan zikir Allah yang Maha Besar, maka dapatlah kita simpulkan bahawa semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita ingatkan dari perjandangan nasyid tadi memberikan satu ajakan kepada kita supaya kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan dapat kita, insya-Allah. Jadi sebelumnya saya mempersilakan Tuan Kiai untuk Rahman untuk membacakan doa untuk menutup kita pada malam ini sedikit sebagai ada sumbangan sebagai tanda kasih kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Misal, iaitu untuk itu saya mempersilakan timbalan pengurusi masjid untuk tampil ke hadapan menyampaikan sedikit sumbangan kepada yang akan disebutkan nanti. Saudara Ibrahim. Baik, yang pertama saudara Muhammad bin Cik Muda. Ini sebagai tanda kasih saudara kepada saudara kita dan ini adalah merupakan salah satu daripada apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik, yang kedua Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim. Muhammad. Ini adalah di antara salah satu aktiviti biro kebajikan Masjid Sunnah Pasar 3. Baik, seterusnya Cik Abdul Ghani bin Cik Awang. Yang keempat Cik Nazarudin bin Matfiah. Jadi insyaAllah kita punya program ni ataupun aktiviti kita insyaAllah akan berterusan maksudnya di mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi mana kita sama-sama lah sama-sama lah kata sedikit-sedikit kita menggulur dan sebagainya supaya kita. Dan yang terakhirnya kepada Cik Wan Abdullah ataupun Wan G. Bagi meneruskan ataupun kesinambungan aktiviti kita ini, maka marilah pakat kita menyumbang Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saudara Ibrahim yang sudi menyampaikan sumbangan tersebut. Jadi sekali lagi pihak masjid Pengesat Pasar 3 mengucapkan ribuan terima kasih, bahkan jutaan terima kasih kepada yang pertama Pak Kiai Abdul Rahman dan yang kedua Saudara Iwan yang sama-sama untuk menghidupkan ataupun nak menyuburkan semula semangat dan juga cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi untuk akhir ataupun kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, saya menjemput sekali lagi Pak Kiai untuk membacakan doa bersama kita aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa nakkihim min al khataya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim ahlan khairan min ahlihi wa qihim adzabal qabri wa adzaban nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ihdi wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ansur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur man nasara dinak waj'alna minhum. Allahumma aftah abwaaba qulubin nas kullihim. Allahumma ajil bihidayah bihadza. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang kami sengaja mau tidak sengaja ya Allah, yang dahulu mohon akan datang, yang besar ataupun kecil, yang nampak ataupun yang tidak nampak ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapak kami ya Allah, telah membesarkan kami ya Allah. Kalau mereka masih hidup ya Allah, penuhkan dengan amal-amal soleh. Kalau mereka sudah meninggal dunia ya Allah, jauhkan mereka dari azab. Terimalah segala amalan mereka, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Yalah kepada ustaz-ustaz kami, ulama-ulama kami yang telah mengajarkan walaupun satu ayat Al-Quran, berkahilah hidup mereka ya Allah. Titiskanlah darah-darah ulama dan darah mujahid kepada kami ya Allah, sehingga kami meneruskan perjuangan mereka ya Allah. Ya Allah, kami sisa-sisa hidup kami, sisa-sisa umur kami, Engkau berkahi ya Allah. Jauhkan kami daripada mara bahaya dan bala. Jauhkan kami ya Allah daripada perbuatan syaitan, godaan syaitan. Jauhkan kami daripada riba, daripada riya, daripada sum'ah. Ya Allah, tanamkan kepada kami sifat iman, sifat takwa, sifat amal. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kepada kami kepahaman agama ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit kufur dan syirik dan bid'ah. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam ya Allah. Bukakanlah pintu hidayah kepada seluruh alam ya Allah. Jauhkan kami daripada fitnah dunia ya Allah, fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah tumanina, matikan kami dalam husnul khatimah di akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, satukan umat Islam ya Allah. Berikan perjuangan Islam ya Allah. Bukakan pintu-pintu keberkahan ya Allah, pintu keadilan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra maqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammadin ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang dipanjatkan kita sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ya, pihak masjid Nusa Tiga mengucapkan terima kasih kepada dua tamu kita, dan insyaallah
pada masa akan datang kita akan cukup lagi untuk kita memeriahkan lagi suasana bersama kita. Jadi saya tahukan dengan segala kekurangan dan juga apa-apa yang tidak menyinggung mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.